Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsa Febrianti di channel Marsa. Saya akan membahas bab 21 mengenai DNS server, autoris DNS server ya teman-teman. Pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama terdapat konsep DNS server, kedua konfigurasi host pada Ubuntu client, ketiga konsep caching DNS server, keempat konfigurasi caching DNS server, dan yang kelima konsep forwarding DNS server, yang terakhir konfigurasi forwarding DNS server. Di sini kita langsung masuk saja ke materi kita yang pertama, yaitu konsep DNS server. Nah, oke teman-teman, di sini ada laptop kita atau klien ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada DNS server Google yang IP-nya itu 8.8.8.8. Kemudian di sini juga ada facebook.com. Nah, semuanya ini terhubung ke dalam satu internet. Jadi teman-teman, konsep DNS server ini misal laptop kita atau klien ingin mengakses facebook.com nih teman-teman. Maka klien tidak dapat langsung request ke facebook.com-nya atau tidak bisa langsung terhubung ke facebook.com. Melainkan itu akan request IP terlebih dahulu ke DNS server Google ya teman-teman. Nah kemudian jika sudah request, DNS server Google akan memberikan IP dari Facebook itu, yaitu 157.240.209.35. Barulah setelah itu klien bisa membuka atau mengakses facebook.com setelah dikasih jawaban IP oleh server Google-nya ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman, DNS itu fungsinya untuk mentranslate nama domain menjadi IP address ya teman-teman. Karena kalau kita ingin mengakses suatu website, tidak bisa kita langsung menghafalkan IP-nya satu-satu website tersebut. Jadi untuk memudahkan di sini kita bisa langsung menulis domain tersebut dan kemudian server Google akan memberikan IP dari website yang akan kita tuju. Barulah kita bisa mengakses facebook.com misal seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman semuanya, kita lanjut saja ke materi kita yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Kita langsung saja masuk ke Ubuntu client. Nah oke teman-teman semuanya, pada konfigurasi host kali ini kita kan pada materi sebelumnya kita sudah mencoba SSH server lain di client. Nah di sini kan kita menggunakan perintah SSH, kemudian nama server dan IP dari server tersebut, kemudian portnya ya teman-teman. Nah di sini kan lumayan ribet, jadi di sini kita akan konfigurasi host untuk bisa kita SSH tanpa kita menghafalkan IP dari server-servernya itu sendiri ya teman-teman. Nah oke, sebelum kita konfigurasi, kita pastikan terlebih dahulu apakah klien Ubuntu bisa saling terhubung ke server 1 dan server 2 menggunakan IP ya teman-teman. Kita di sini ping 10.10.2. Kita ke server 1 terlebih dahulu. Oke, di sini sudah bisa terhubung. Kemudian kita coba ping ke server 2-nya Ubuntu. Oke, di sini juga sudah bisa terhubung nih teman-teman. Di sini kita langsung saja konfigurasi host. Kita masuk terlebih dahulu ke root ya teman-teman. Masukkan password. Nah, di sini saya cd dan clear terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Di sini kita ketikkan perintah nano, kemudian slash etc, kemudian slash host ya teman-teman, tambah s di akhirannya. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung enter. Nah, oke, di sini kita sudah pernah mencoba konfigurasi host pada video sebelum-sebelumnya nih. Nah, di sini teman-teman bisa ke bawah saja teman-teman. Untuk menambahkan konfigurasinya kita enter. Nah, di sini kita bisa isikan IP dari server 1 terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu 10.10.10.2. Kemudian di sini kita bisa tap satu kali di keyboard kita. Nah, di sini kita masukkan nama hostnya ya teman-teman, yaitu server 1 Debian. Nah, jika sudah di sini kita bisa enter, kemudian kita tambahkan lagi IP dari server 2 ya teman-teman. 10.10.10.3, kemudian kita tap, kemudian tambahkan nama hostnya yaitu server 2 Ubuntu. Nah, di sini kita juga bisa tambahkan untuk router Debian-nya ya teman-teman. IP dari router Debian saya itu 192.168.137.10 ya teman-teman. Di sini kita tap,
Kemudian kita masukkan router Debian. Nah, oke teman-teman semuanya, jika sudah benar IP dan kemudian nama hostnya setiap server, teman-teman bisa langsung Ctrl X, Y, kemudian Enter ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan langsung mencoba ping dengan menggunakan nama hostnya. Kita coba ping ke server 1 ya teman-teman, dengan menggunakan host server 1 strip Debian. Apakah bisa ping server 1 Debian? Oke, di sini sudah bisa ping nih teman-teman. Jadi dengan adanya konfigurasi host ini, nantinya kita tidak perlu susah-susah lagi untuk menghafalkan IP setiap server yang akan kita ping atau kita remote di klien misal ya teman-teman dengan menggunakan SSH seperti kemarin. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini kita tadi sudah membahas pembahasan ke-1 dan ke-2. Kita lanjut ke pembahasan 3 dan 4. Nantinya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu konsep caching DNS server. Kemudian kita baru akan mengkonfigurasi caching DNS server ya teman-teman. Di sini kita lihat pada topologinya terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini terdapat topologi baru ya teman-teman. Jadi konsep dari caching DNS server ini sebetulnya sama seperti konsep DNS server yang pertama tadi. Namun di sini terdapat perbedaan nih teman-teman. Kalau tadi kan nanti komputer kita akan merequest IP terlebih dahulu ke server Google. Baru server Google memberikan IP dari facebook.com dan baru laptop kita bisa mengakses facebook.com. Nah, pada DNS caching ini ya teman-teman sedikit berbeda. Nah, perbedaannya tuh terdapat di sini. Misal ya teman-teman, di sini laptop kita merequest IP ke DNS server nih, IP Facebook ke DNS Google nih. Nah, kemudian Google menjawabnya dengan mengasihkan IP dari facebook.com. Nah, ini tuh tidak akan langsung kasih ke klien kita atau laptop kita. Dia akan ke lokal DNS terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian si lokal DNS-nya ini akan menyimpan IP tersebut di cache lokal DNS servernya nih, teman-teman. Jadi nantinya ketika kita akan mengakses kembali facebook.com, kita tidak perlu lagi request ke server Google kemudian Google memberikan IP, tidak. Kita hanya perlu request ke lokal DNS servernya, kemudian cache dari lokal DNS server akan mencari apakah ada IP dari facebook.com. Baru nanti lokal DNS server memberikan IP dari facebook.com yang kita mau ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu konsep dari caching DNS server. Kemudian kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, konfigurasi caching DNS server ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, pada konfigurasi caching DNS server kita buka server 1 Debian-nya ya teman-teman. Di sini saya akan besarkan terlebih dahulu tampilannya. Nah, kemudian teman-teman, langkah awal dari konfigurasi caching DNS server ini, kita perlu terlebih dahulu mendownload software tambahan yaitu Pine 9 ya teman-teman. Nah, sebelum kita mendownload Pine 9 ini, teman-teman pastikan terlebih dahulu pada server teman-teman itu sudah mendapatkan internet atau belum ya teman-teman. Teman-teman di sini bisa mengeceknya dengan ping 8.8.8.8, kemudian teman-teman enter saja. Jika 16 byte from berarti sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian kalau belum kemudian teman-teman di sini bisa langsung, jika bisa ping 88, teman-teman bisa langsung ping google.com ya teman-teman di sini. Nah, oke, jika sudah semuanya berarti server teman-teman sudah mendapatkan internet. Namun jika belum mendapatkannya, misal nih teman-teman sudah bisa ping 88 namun belum bisa ping google.com. Nah, itu masalahnya biasanya terjadi karena kita belum konfigurasi resolve ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa pergi ke nano/etc kemudian resolve.conf ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa enter. Nah, oke, di sini teman-teman name server 10.203 ini kita pagerin saja ya teman-teman. Kemudian pada di bawahnya teman-teman bisa tambahkan lagi name server 8.8.8 atau 88.44 ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini karena saya akan Ctrl X saja ya teman-teman. Nah, jika masalahnya tidak bisa ping 88 dan ping Google itu teman-teman servernya belum bisa, itu biasanya terjadi karena router Debian teman-teman belum nyala ya teman-teman. Karena kan pada topologi sebelumnya kita sudah
routing ya teman-teman, yaitu sharing internet ke semua server. Nah, itu kan kuncinya ada pada router. Jadi jika router teman-teman belum dinyalakan, maka tidak bisa server-server lain mendapatkan internet. Kemudian jika punya teman-teman masih tetap tidak bisa ping 88 dan google.com, mungkin masalahnya itu terdapat pada sharing internetnya nih teman-teman. Teman-teman bisa buka kontrol panel ya teman-teman. Panel kontrol, kemudian di jaringan dan internet, kemudian network sharing and center. Kemudian di sini change adapter setting ya teman-teman. Nah, di sini kita klik wifi 2 kali. Biasanya di sini teman-teman kita klik properties, kemudian sharing ya teman-teman. Di sini walaupun kita sudah men-sharingnya dan ethernetnya sudah benar yang ada di VirtualBox ya teman-teman, itu sering terjadi kita tidak bisa ping 88. Teman-teman bisa mengulangi ya teman-teman. Di sini kita off-kan terlebih dahulu, kemudian di-on-kan lagi jika masalah ping teman-teman belum terselesaikan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih penyelesaiannya jika teman-teman tidak bisa terhubung ke internet. Nah, di sini kita langsung lanjut saja ya teman-teman, kita mendownload Pine 9-nya. Di sini kita pergi ke router terlebih dahulu dengan menggunakan Sumin, kemudian masukkan password. Nah, jika sudah teman-teman bisa mendownloadnya dengan perintah apt install. L-nya ada 2 ya teman-teman. Kemudian pin 9 seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung enter saja. Nah, di sini kita pilih ketikan yes saja ya teman-teman. Nah, di sini kalau sudah seperti itu ada hijau-hijaunya di bawahnya dan progresnya sudah berjalan. Oke, situ teman-teman sudah berhasil sedang dalam proses mendownload Point 9. Teman-teman tinggal tunggu saja sampai prosesnya selesai seperti ini. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita Ctrl L terlebih dahulu untuk clear ya teman-teman. Di sini kita lanjut ke langkah yang berikutnya ya teman-teman. Kita akan pergi ke nano /etc/ default, kemudian pin 9 ya teman-teman, seperti ini. Aduh, salah teman-teman, pin 9. Jika sudah teman-teman bisa langsung klik enter saja. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke etc default pin 9. Kemudian di sini pada menu option ya teman-teman, di sini di belakang pin kita tambahkan spasi kemudian min 4 ya teman-teman. Kenapa kita tambahkan min 4? Karena ini hanya aktif di IPv4 saja. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung pergi lagi ke nano /etc/pin, kemudian /nemad dot conf titik lagi teman-teman options ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini pada awal bagian option kita enter saja terlebih dahulu, kemudian kita naikkan ke atas. Di sini kita tambahkan IP dari klien kita ya teman-teman, yaitu klien Ubuntu. Nah, di sini kita tambahkan terlebih dulu ACL, kemudian di sini kita tambahkan internal network seperti ini teman-teman. Internal di sini kita strip saja, jangan spasi. Network. Nah, jika sudah di sini kita spasi lagi, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan kurang buka ya teman-teman. Nah, di sini kita enter, di sini kita tab. Nah, baru di sini kita masukkan IP dari klien. Kita lihat pada klien dengan mengetikkan perintah IPA ya teman-teman. Di sini saya login terlebih dulu untuk melihat IP-nya itu berapa pada klien. Nah, oke, di sini IP endpoint 3-nya yaitu 172.16.1.10 ya teman-teman. Di sini kita ketikkan di server 1 172.16.1.10. Kita cek apakah sudah benar 172.16.1.10. Oke, jika sudah teman-teman, di sini teman-teman bisa tambahkan titik koma ya teman-teman seperti ini. Kalau teman-teman ingin menambahkan IP lain, teman-teman bisa enter kemudian tab seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau tidak, teman-teman bisa langsung enter. Kemudian di sini kita kurung kurawal tutup, kemudian titik enter ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah,
Di sini pada bagian directory ya teman-teman. Nah, di sini pada bagian option kemudian di directory, di sini kita bisa enter saja ya teman-teman. Enter kemudian kita tap satu kali. Nah, di sini kita tambahkan recursion spasi yes ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan titik koma ya teman-teman. Itu salah. Nah, jika sudah kita bisa enter lagi, kemudian kita tap. Nah, di sini kita tambahkan allow strip query. Sini spasi ya teman-teman. Kemudian kita kurawal buka. Di sini kita masukkan namanya yaitu internal strip network. Nah, jika sudah kita strip lagi, kemudian kita kurawal tutup. Nah, di sini kita tambahkan ini teman-teman. Titik koma. Jika sudah di sini juga kita tambahkan lagi seperti ini. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa scroll ke bawah lagi ya teman-teman sampai kita menemukan ini DNS search validation auto. Nah, di sini kita ganti menjadi yes saja ya teman-teman. Kita ganti menjadi yes. Nah, kemudian jika sudah di sini kita bisa tambahkan lagi di atasnya ya teman-teman. Kita enter, tab. Nah, kita tambahkan di sini DNS source, kemudian strip, enable, yes, seperti ini ya teman-teman, kemudian titik koma. Nah, oke, kurang lebihnya seperti ini konfigurasinya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini pada tadi directory di sini supaya lebih jelas kita enter saja seperti ini. Oke, di sini teman-teman kita tadi mengkonfigurasi internal network dengan menambahkan IP dari klien. Kemudian di sini kita tambahkan recursion yes dan allow query-nya internal network. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, kita sudah mengkonfigurasi DNS search enable yes dan DNS search validation yes. Nah, oke teman-teman, jika sudah kita bisa Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung melakukan sistem CTL restart nih teman-teman. Tapi sebelum itu kita bisa mengeceknya terlebih dahulu pada konfigurasi kita apakah ada yang salah ya teman-teman dengan perintah nemad conf ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa Enter. Nah, oke teman-teman, di sini sudah kita lihat nih. Di sini saya ada kesalahan yaitu pada etc bin name cost option tadi yang kita sudah itu DNS search enable-nya itu no longer exist. Itu berarti ada yang salah. Nah, di sini saya akan coba perbaiki terlebih dahulu. Oke, teman-teman semuanya, tadi kan saya sudah bilang terdapat error pada saat saya mengecek konfigurasi saya tadi. Keluar output seperti ini, teman-teman. Nah, ini artinya DNS search enable yes ini sudah tidak terdapat lagi pada Pine 9 versi terbaru ya teman-teman. Karena tadi saya mendownload Pine 9 itu otomatis mendapat versi yang terbaru. Jadi pada tadi konfigurasi namun ini ya teman-teman. Di sini DNS search saya hapus hanya menjadi DNS search validation ya seperti itu ya teman-teman. Kalau punya teman-teman sama seperti itu, teman-teman bisa mencoba tips dari saya ini. Kemudian di sini kita Ctrl X, Y, bentar ya teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman bisa langsung restart nih teman-teman. Dengan menggunakan perintah ini, sistem CTL restart Pine 9. Kemudian jika sudah teman-teman bisa enter. Nah, oke teman-teman semuanya, tadi kita sudah berhasil konfigurasi setting DNS server. Kemudian di sini kita lanjutkan saja ke materi kita yang terakhir ya teman-teman, yaitu mengenai konsep forwarding DNS server dan konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini kita lihat kembali pada topologinya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsep DNS forwarding server ya teman-teman. Nah, di sini dilihat dari namanya yaitu forward yang berarti meneruskan ya teman-teman. Jadi konsepnya sama dengan caching. Namun jika di forwarding ini di lokal DNS servernya ini teman-teman, dia ini tidak melakukan DNS request ke server Google nih. Sehingga jika server Google mengirimkan IP, nah di sini dia itu akan meneruskannya seperti namanya yaitu forward yang berarti meneruskan. Nah, jadi teman-teman jika
server Google mengirimkan IP dari Facebooknya, maka si local DNS servernya ini akan meneruskan IP tersebut ke laptop kita. Jadi intinya forwarding dia itu hanya meneruskan IP, tidak merequest IP ke server Google. Nah, di sini kita langsung lanjut saja ke konfigurasinya ya teman-teman. Kita buka server satunya. Nah, di sini masih sama teman-teman. Kita konfigurasi di nano/etc/pin/name.conf.option ya teman-teman. Nah, di sini kita enter saja. Nah, di sini kita cari bagian forward ya teman-teman. Oke, di sini. Nah, oke di sini teman-teman kita bisa hapus ini tanda slash-nya ya teman-teman pada forward. Sini saya juga hapus ya teman-teman. Hapus semuanya saja di sini. Aduh, di sini kita tap. Nah, oke di sini teman-teman di nolnya ini kita luruskan tepat di huruf W ya teman-teman. Di bawahnya huruf B seperti ini. Nah, jika sudah di sini 00-nya itu kita ganti menjadi name servernya Google ya teman-teman, yaitu 8.8.8.8. Kemudian di sini kita tambahkan titik koma, kemudian jika sudah kita enter, kemudian kita tab lagi. Di sini kita samakan di bawahnya huruf W, kemudian kita tambahkan lagi 8.8.4.4. Jangan lupa titik koma ya teman-teman. Nah, oke jika sudah di sini kita scroll lagi ke bawah. Nah, oke pada ini di sini kita enter lagi, kemudian kita tambahkan lagi tab. Nah, di sini kita luruskan ya teman-teman. Nah, di sini bagian atasnya kita seperti ini ya teman-teman. Jika sudah di sini kita luruskan, kita ketikkan for words, kemudian spasi only seperti ini, kemudian titik koma ya teman-teman. Nah, jadi jika server 1 itu akan meneruskan IP dari Google, maka dia akan meneruskannya ke sini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa Ctrl X, Y dan enter ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu dengan tadi name strip check conf ya teman-teman, apakah ada yang salah dari konfigurasi kita. Nah, oke di sini tidak ada yang salah nih teman-teman. Di sini kita bisa langsung melakukan restart ya teman-teman. Perintahnya sama seperti tadi, yaitu system.ctl restart point 9, kita enter. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi host, kemudian konfigurasi session DNS server, dan konfigurasi forwarding DNS server. Cukup sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.